talabu bai'ihi ay al-marhuni aw talabu qada'i dainihi illam yuba wa la yulzimu ar-rahina al-bai'a bi khususihi bal innama yatlubu al-murtahinu ahad al-amrayni in halla dainun wa innama yabi'u ar-rahinu bi idnil murtahin indal hajati li'anna lahu fi haqqan wa yuqaddimul murtahina bi thamanihi ala sa'iril hurama'i fa in abal murtahin al-idnah qala lahul hakim idzan fi bai'ihi aw abri'hu min ad-dan wa yujbaru ar-rahinu ay yujbiruhu al-hakimu ala ahadil amrayni idza amtana'a bil habsi wa ghairihi fa in asarra ala al-imtina'i aw kana ghaiban wa laysa lahu ma yufi minhu wa ghairu ar-rahin ba'ahu alayhi qadin ba'da thubutid dan wa milkir rahini war-rahni wa kaunihi bi mahalli wilayatihi wa qadad daina min thamanihi daf'an li dararil murtahini wa yajuzu lil murtahini bai'uhu fi dainin halin bi idnir rahin wa hadratihi bi khilafihi fi ghaibatihi na'am in qaddara lahu thamana sahha mutlaqan lintifa'i tuhmati walau syarata ay yabi'ahu thalithun indal mahilli jaza bai'uhu bi thamani mithlin halin walau syaratu muraja'atur rahini fil bai'i li'anna al-asra baqa idnihi bal al-murtahin li'annahu qad yuhmilu aw yubri'u wa ala maliki min rahinin aw mu'irin lahu mu'natun lil marhuni kana faqati raqiqin wa kiswatihi wa alfi dabatin wa ujrati raddi abikin wa magani hifdin wa i'adati ma yahdimu ijma'an khilafan lima shadda bi al-hasanu fa in ghaba aw a'sara raja al-murtahin al-hakim wa lahu al-infaqu bi idni liyakuna rahnan bin nafaqati aidan fa in ta'addara istidanuhu wa ashada bil infaq liyarji'a raja'a wa illa fala. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ailil murtahin talabu bai'ihi, dan diperbolehkan bagi murtahin talabu bai'ihi, menuntut kepada rohin agar supaya menjual marhun, menuntut kepada orang yang menggadaikan agar supaya menjual barang yang digadaikan, atau talabu qada'i dainihi, atau menuntut agar supaya rohin membayar utangnya. Ilam yuba, kalau tidak dijual itu marhun. Wala yulzimur rohin al-bai' bi khususihi, dan murtahin tidak boleh hanya memberikan satu pilihan kepada rohin untuk menjual marhun saja. Bal innama yatlubur rohin murtahin ahadal amrain, akan tetapi murtahin boleh menuntut salah satu dari dua, yaitu bai'ul marhun atau qada'uddin. Demikian ini in halla dainun, apabila utangnya sudah jatuh tempo. Ini adalah min thamratir rahan wa faidatur rahan. Tujuan daripada rohon ya ini, apabila sudah waktunya bayar, sekira sudah jatuh tempo utangnya, maka bagi murtahin yang menerima gadai, yang ngutangi, bisa menuntut salah satu dari dua hal. Yang pertama, menuntut kepada rohin agar supaya segera melunasi utangnya, untuk kemudian barang gadainya diserahkan kepada dia. Kalau tidak mau, atau yang kedua, salah satu yang kedua pilihannya, atau dijual itu marhun untuk kemudian hasil penjualannya dibuat untuk membayar utang. Dari sini dapat dipahami bahwa di dalam akad gadai, pembayaran utang tidak harus diambil dari marhun. Misalnya menggadaikan sepeda motor dengan utang nilai 10 juta. Kemudian sudah jatuh tempo utangnya, maka yang utang boleh membayar dengan uang, ya,
atau kalau tidak ya dijual sepeda motornya untuk digunakan membayar utang. Kalau memang harga jualnya itu pas 10 juta ya semuanya diserahkan. Kalau kurang dari 10 juta ya ditambahi. Kalau lebih ya berarti ada kelebihannya miliknya dia. Yang kedua, dari sini dapat dipahami bahwa tidak benar kalau ada anggapan bahwa apabila sudah jatuh tempo maka yang bayar, yang utang itu tidak segera bayar, kemudian langsung dimiliki, jaminannya menjadi miliknya. Misalnya utang 10 juta tadi, menggadaikan sepeda motor, sudah jatuh tempo, ditagih bayar, tidak mau, 1, 2 tidak mau. Oh kalau begitu langsung disita sepeda motornya. Tidak benar. Ada prosesnya, yaitu dengan cara dijual barang gadainya untuk kemudian digunakan membayar utang. Jadi tidak benar kalau langsung disita. Cara menjualnya pun juga ada tata caranya. Tidak kemudian langsung dijual oleh murtahinnya, tetapi ada prosedurnya yang harus dipenuhi untuk menjaga haknya rohin dan menjaga haknya murtahin. Karena hakikatnya barang yang digadaikan itu status kepemilikan marhun tetap menjadi miliknya rohin, bukan beralih kepada milik murtahin. Bagaimana proses jual belinya, penjualannya? Proses menjual marhun untuk melunasi utangnya rohin, wa inna ma yabi'ur rohin, dan rohin menjual marhun biiznil murtahin, dengan seizin murtahin, indal hajah, jika dibutuhkan. Kenapa kok harus izin pada murtahin, padahal kan itu miliknya rohin? Jadi kalau sepeda motor tadi harus dijual, maka sebelum yang menjual adalah rohin yang menghutangkan karena dia pemiliknya. Sebelum menjual minta izin dulu pada murtahin, ini mau saya jual sepeda motornya. Kenapa harus izin padahal sudah itu miliknya rohin? Li'anna lahu fihi haqqon, karena bagi murtahin di dalam marhun ada hak. Karena rohin itu kan menjadikan sesuatu benda sebagai jaminan atas utang. Maka di dalam benda yang digadaikan itu ada haknya murtahin. Sehingga apabila akan dijual oleh rohin untuk melunasi utang, terlebih dahulu harus izin dulu kepada murtahin. Apa tujuannya? Salah satunya barangkali murtahin mau membebaskan utangnya, sehingga sudah tidak harus dijual, maka harus izin dulu pada murtahin. Kemudian setelah dijual, proses selanjutnya wa yuqaddamul al-murtahin bi thamanihi ala sa'il ghurama, dan murtahin lebih didahulukan untuk mendapatkan hasil penjualan marhun, mengalahkan ghurama atau mengalahkan orang-orang yang memiliki urusan utang piutang yang lain dengan rohin. Maksudnya salah satu dari tujuannya rohin itu adalah karena rohin sebagai jaminan, maka murtahin lebih berhak untuk mendapatkan marhun daripada ghurama yang lain. Begini perinciannya. Di dalam utang piutang, terkadang seseorang itu punya utang kepada banyak orang dan jumlah utangnya melampaui harta yang dimiliki, yang disebut dengan muflis. Misalnya begini, Zaid punya utang kepada A, B, C, D, masing-masing senilai 250 juta misalnya. Kemudian ternyata setelah tiba waktu pembayaran, Zaid bangkrut. Seluruh nilai kekayaannya, asetnya kalau dihitung hanya tinggal 100 juta.
maka Zaid ini disebut orang yang muflis, orang yang hartanya tidak mencukupi untuk membayar semua tanggungan utangnya. Maka harta ini 100 juta dari ini akan dibagikan kepada ghurama. Ghurama itu ABCD tadi, sesuai dengan prosentase utangnya. Karena tadi masing-masing 250 juta, berarti masing-masing 25%. Maka 100 juta tadi itu akan dibagikan kepada 4 orang, masing-masing 25 juta. Sehingga semua mendapatkan bagian dari harta tadi. Setelah ada proses, dilaporkan pada hakim terlebih dahulu, kemudian hakim membekukan asetnya, kemudian hakim yang akan membagi asetnya kepada ghurama. Nah, jika salah satu dari ghurama ini ketika menghutangkan kepada Zaid disertai dengan jaminan, misalnya 100 juta tadi salah satunya asetnya Zaid itu adalah mobil. Mobilnya ini kalau dijual laku 75 juta nilainya. Nah, mobil ini digadaikan oleh Zaid kepada A, utang 250 juta tadi. Berarti piutangnya A yang menjadi tanggungannya Zaid senilai 250 juta disertai dengan jaminan mobil senilai 50 juta. Nah, maka ketika dieksekusi atau ketika dijual aset-asetnya Zaid oleh pengadilan untuk melunasi hutangnya atau untuk membayar utang kepada ghurama, A ini mendapatkan perlakuan istimewa. Mobilnya tadi dijual laku 50 juta, seluruh samannya diberikan kepada A. Kenapa? Karena mobil tadi menjadi jaminan atas piutangnya A. Dia murtahin. Sedangkan B, C, D yang memperebutkan sisanya, yang 50 juta dibagi 3 orang. Nah, sehingga A ini mendapatkan seluruh daripada hasil penjualan samannya. Andai kata utangnya kepada A tadi tidak disertai dengan gade mobil, ya berarti mobil tadi juga sama dibagi rata untuk 4 orang hasil penjualannya. Nah, ini maksudnya wa yuqaddamu al-murtahin. Jadi murtahin lebih didahulukan untuk mendapatkan seluruh hasil penjualan daripada marhun, mengalahkan ghurama yang lain. Fa'in aba. Fa'in abal murtahin, tadi dikatakan bahwa sebelum rohin itu menjual marhun, terlebih dahulu harus izin kepada murtahin. Bagaimana kalau misalnya rohin murtahin tidak mau mengizini? Ya agak aneh memang. Fa'in aba rohin, apabila murtahin tidak mau memberi izin kepada rohin untuk menjual marhun, maka rohin bisa melaporkan kepada hakim. Nah, untuk kemudian hakim akan mendatangi murtahin dan hakim akan berkata lahu kepada murtahin, al hakim i'dzan fi bai'i, izini di dalam menjual marhun. Atau kalau tidak mengizini, au abrihu minad dain, atau bebaskan utangnya. Kamu izinkan memberikan menjual marhun, atau kalau kamu nggak mengizini, ya sudah, bebaskan saja utangnya. Wa yujbaru rohin ayyujbirul hakim. Kemudian dan rohin, kalau tadi kan yang dipaksa murtahin kalau tidak mau ngizini untuk menjual marhun. Sekarang dibalik, misalnya rohinnya yang nggak mau jual, wa yujbaru, dan dipaksa itu rohin ayyujbirul hakim, yakni hakim yang memaksa, bukan murtahin, ala ahadil amroin, atas salah satu dari 2 perkara. Idzam tana'a, apabila rohin tidak mau untuk memenuhi tuntutan daripada
murtahin dalam menjual marhun atau melunasi utangnya, maka hakim harus memaksa dia dengan memberikan ancaman bil habsi, dengan ancaman hukuman kurungan, wa ghairihi, atau hukuman-hukuman lain yang dianggap perlu oleh hakim sebagai takzir. Fa'in, jadi kalau murtahin nagih utangnya sudah jatuh tempo, lalu rohin tidak mau bayar utang, juga tidak mau melunasi utangnya dengan menjual marhun, dua-duanya sama-sama tidak mau. Kalau begitu ya laporkan kepada hakim dengan ancaman kurungan. Kalau nggak mau bayar utang atau nggak mau menjual marhunnya untuk melunasi utangnya, ya maka hakim yang turun tangan untuk diselesaikan secara hukum. Ini berarti cara penyelesaian utang piutang. Jadi kalau ada orang punya utang ditagih, sudah jatuh tempo, ditagih berkali-kali tidak mau bayar, maka berhak untuk dilaporkan kepada hakim, untuk kemudian hakim memaksa dia untuk membayar utangnya. Bahkan sebagaimana dalam bab dulu, apabila perlu, hakim dapat menjual salah satu daripada asetnya orang yang punya utang tanpa seizin atau dipaksa. Kalau nggak mau ya disita, hakim menjual kemudian diberikan kepada orang yang memiliki piutangnya. Bahkan dikatakan nanti dalam bab ad-da'wal bayinah disebutkan, jadi ada tahapan-tahapan dalam menyelesaikan utang piutang. Pertama ya ditagih dulu, kalau ditagih tidak mau bayar, lapor kepada hakim. Kemudian hakim akan memaksa untuk kepada orang yang punya utang untuk melunasi utangnya. Kalau tidak mau, maka barangnya diambil, kalau ada asetnya dijual, dipaksa untuk menjual. Kalau tidak mau, maka hakim yang menjual, hasil penjualannya dipakai untuk membayar utangnya. Kalau tidak mungkin diselesaikan secara hukum, misalnya tidak bisa lapor kepada hakim karena hakimnya tidak ada, atau lapor pada hakim juga repot karena hakim juga tidak adil, atau lapor pada hakim nanti malah habisnya banyak, utangnya 1 juta, lapor pada hakim habis 2 juta malahan. Maka cara penyelesaiannya bisa dilakukan dengan namanya zufru. Zufru itu hak untuk mendapatkan haknya melalui dengan istiqlal, tanpa melalui prosedur hukum. Dikarenakan tidak mungkin, karena tadi hakimnya tidak ada atau hakimnya tidak mau untuk mengambil tindakan tanpa dengan biaya. Kalau tidak nyogok, tidak mau misalnya, maka boleh zufru. Zufru itu mengambil sendiri haknya. Misalnya Zaid ngutangi kepada Umar 10 juta, sudah jatuh tempo, ditagih bolak-balik nggak mau bayar, lapor hakim juga tidak bisa. Kalau lapor hakim habis 15 juta ya sama saja, maka Zaid bisa menyita salah satu dari barangnya Umar. Misalnya Umar punya mobil, punya sepeda motor, punya uang, bisa menyita salah satunya, tapi ada urutannya. Urutannya kalau memang Umar itu punya harta yang sejenis dengan yang dihutangkan. Kalau utang uang berarti mengambil uangnya Umar yang sama nilainya. Kalau tidak ada, bisa menyita barangnya. Misalnya mengambil sepeda motornya, cuman barang yang disita tadi tidak langsung dimiliki. Jadi misalnya ditagih balik-balik, lapor polisi juga kerepotan, ada sepeda motor, ambillah sepeda motornya, disita, kemudian dijual. Bukan disita untuk dimiliki, tapi disita, dijual, hasil penjualannya untuk membayar utangnya dia. Kalau belum mencukupi ya berarti masih ada sisanya. Kalau lebih, misalnya sepeda motornya laku 12 juta, ya yang 10 juta diambil, yang 2 juta dikembalikan kepada yang punya utang. Itu namanya zufru. Bahkan apabila cara untuk mengambil haknya itu butuh ada sedikit cara
keras ya karena melawan misalnya orangnya, boleh untuk mengambil tindakan kekerasan. Bahkan dikatakan kalau misalnya dikancing pintunya, boleh didobrak pintunya ya untuk mengambil haknya. Sekira tidak ada hakim yang menanganinya. Tapi dengan cara-cara berurutan ya. Jadi secara berurutan. Nanti akan dibahas dalam dakwah bayinah. Nah, di sini begitu. Kalau utangnya ada jaminannya rohen, maka hakim nanti akan memaksa kepada yang punya utang tadi untuk menjual marhunnya. Kalau tidak mau, ya dipenjara. Fain asarro, apabila masih terus menerus alal imtina, membangkang, tidak mau melunasi utangnya atau juga tidak mau menjual marhunnya, au kana ghaiban, atau yang bersangkutan atau rohin ini tidak di tempat, orangnya minggat misalnya, walaysa lahu, dan tidak ada bagi rohin mayufi minhu ghairu rohin, harta yang dapat untuk melunasi utang selain marhun, tidak punya harta lain sudah, rumah tidak ada, rumahnya bukan miliknya dia, yang digadaikan mobil, hartanya tinggal mobil itu saja, maka kalau begitu ba'ahu alaihi qadin, maka qadi atau hakim dapat menjual barang tadi, barang jaminan tadi atau mobil yang dijaminkan tadi ya, setelah ba'da subutid dain, setelah qadi atau hakim memastikan nyata-nyata memang murtahin punya utang kepada memang rohin punya utang kepada murtahin. Yang kedua, wa milki rohin, dan setelah dibuktikan nyata-nyata mobil tadi yang digadaikan tadi benar-benar adalah miliknya rohin yang minggat tadi itu. Warohni, dan juga setelah nyata-nyata, jadi hakim memastikan nyata-nyata bahwa mobil tadi adalah barang gadai. Yang keempat, wa kauni bimahalli wilayatihi, dan setelah memastikan bahwa rohen atau barang yang digadaikan tadi itu bimahalli wilayatihi, ada pada tempat wilayahnya, daerah kekuasaannya hakim tadi. Karena memang kekuasaan hakim kan dibatasi oleh wilayahnya. Ya kalau pengadilan Pasuruan ya berkaitan dengan wilayah Pasuruan. Jadi setelah nyata-nyata bahwa orang itu punya utang kepada murtahin dan barang yang digadaikan tadi nyata-nyata miliknya rohin, dan barang itu memang nyata-nyata adalah marhun, barang yang digadaikan kepada murtahin, dan memang kasusnya ini ada pada wilayah hukumnya qadhi tadi, maka qadhi dapat melakukan tindakan hukum dengan menyita asetnya tadi yang digadaikan untuk selanjutnya dijual, dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utangnya rohin kepada murtahin. Ini prosedur normalnya begini. Tetapi kalau tidak mungkin melalui jalur hukum, karena tadi misalnya hakim tidak ada atau hakimnya minta bayaran atau ada suap, maka bisa menggunakan proses dzufru yang saya sebutkan tadi di atas. Wa qadadain, dan kemudian hakim melunasi utangnya rohin kepada murtahin min thamanihi, dari hasil penjualan marhun tersebut. Demikian ini tujuannya adalah daf'an, untuk menolak li dhararil murtahin, kepada kerugian yang kerugiannya murtahin atau sesuatu yang merugikan kepada murtahin. Wa yajuzu, dan diperbolehkan lil murtahin, bagi murtahin, bai'uhu, untuk menjual marhun. Jadi disebutkan di atas tadi bahwa prosedur dalam penjualan marhun itu kan dilakukan oleh rohin atas seizin murtahin. Kalau murtahin tidak mau ngizini, maka murtahin dipaksa supaya ngizini. Nah, kemudian di sini diterangkan bagaimana kalau
yang menjual itu murtahin sendiri, bukan rohin. Tadi kan saya jelaskan bahwa cara menjual marhun itu bukan murtahin yang menjual, tapi rohin atas seizin murtahin. Bagaimana kalau murtahin sendiri yang menjual? Boleh, tapi harus seizin rohin. Wa yajuzu, dan diperbolehkan lil murtahin, bagi murtahin, bai'uhu, untuk menjual marhun, fi dainin, di dalam utang, halin, yang sudah jatuh tempo, tapi dengan syarat. Yang pertama syaratnya harus biiznir rohin, seizin rohin. Maka tidak benar kalau kemudian sudah jatuh tempo oleh murtahin, marhunnya disita atau marhunnya diambil untuk dijual sendiri tanpa seizin rohin, tidak boleh, apalagi dimiliki. Yang kedua, wa hadratihi, dengan seizin rohin. Dan yang kedua, dan penjualan tadi dilakukan di hadapannya rohin, jadi atas seizin dan dilakukan di depannya rohin. Kenapa harus begini? Sebetulnya ini alasannya karena untuk menghindari tuhmah, supaya tidak ada kecurigaan. Karena kalau tidak di hadapannya murtahin, rohin, bisa jadi murtahin akan menjual seenaknya, sudah pokoknya cepat-cepat laku, sehingga dapat merugikan kepada rohin. Maka penjualannya harus dilakukan di depannya rohin. Bi khilafihi, berbeda jika penjualan tadi dilakukan fi ghaibati, tidak di hadapannya rohin, maka tidak sah hukumnya, karena berpotensi dapat merugikan kepada rohin. Karena rohin bisa jadi dia akan menjual dengan harga sekenanya, yang penting cepat laku, cepat membayar utangnya, sehingga merugikan kepada rohinnya. Tetapi naam, memang demikian, akan tetapi in qaddaro, apabila rohin telah menentukan lahu kepada murtahin as-saman, harga penjualan marhun, sahha, maka penjualannya murtahin tadi atas marhun tadi sah hukumnya mutlakon, secara mutlak. Alasan karena lintifa'id tuhmah, karena sudah tidak ada kecurigaan lagi. Tadi kan disebutkan kalau murtahin menjual barangnya marhun itu boleh asalkan atas seizin rohin, yang pertama. Yang kedua, penjualan dilakukan di depannya rohin. Demikian ini disebabkan karena agar supaya tidak merugikan kepada murtahin, rohin, karena murtahin menjual dengan harga seenaknya. Oleh karenanya apabila rohin itu menentukan harganya, ya sudah, silakan kamu jual sepeda motor marhun ini, tapi harganya harus kamu jual 7 juta, tidak boleh kurang. Nah, kalau begitu tidak masalah, meskipun dijual tidak di hadapannya rohin, tidak masalah, karena sudah tidak tuhmah. Tapi murtahin dalam menjualnya harus tidak boleh dijual dengan harga di bawah 7 juta tadi, kalau bisa di atasnya, karena tidak merugikan pada murtahin, pada rohin. Walau syarroto, kemudian apabila rohin dan murtahin sepakat an ayyabi au salithun, ada pihak ketiga yang menjual marhun indal mahil, ketika sudah jatuh tempo. Tadi kan yang menjual marhun itu bisa rohin yang asal, ya, biiznil murtahin, atau boleh juga murtahin tapi harus biizin rohin wa bihadratihi, ya, illa in qaddarallahu tsaman. Nah, sekarang bisa juga alternatif yang ketiga, bisa juga mereka berdua sepakat, yang melakukan penjualan adalah pihak ketiga, bukan rohin juga bukan murtahin, asalkan keduanya sepakat dalam akad rohin. Nanti kalau ini sudah jatuh tempo, saya minta yang menjual itu jangan kamu, juga jangan saya, yang menjual itu nanti Zaid, karena dia itu orang yang dipercaya dan dia banyak hubungannya. Sepakat dua-duanya, rohin sepakat, murtahin sepakat, maka boleh seperti itu. Kesepakatan itu diperbolehkan.
dan jaza bai'uhu, maka boleh bagi salis pihak ketiga tadi untuk menjual marhun, tapi syaratnya harus bisaman misil, karena dia kan orang yang mentasarrufkan untuk orang lain. Maka pihak ketiga tadi di dalam menjual marhun ketika sudah jatuh tempo harus dengan harga pasar, tidak boleh di bawah harga pasar, karena dia adalah orang yang bertasarruf untuk orang lain, sama seperti wakil. Kaidahnya kullu mutasarrifin anil ghair manutun bil maslahah. Setiap orang yang bertasarruf untuk orang lain harus mempertimbangkan maslahat kepada orang yang memiliki barang tadi. Nah, di sini ini adalah seolah-olah menjadi wakilnya rohin di dalam menjualkan marhun. Maka pihak ketiga tadi ketika menjual harus bisaman misil. Hanya saja kalau kurang sedikit tidak masalah. Yang yataghabbal binnas misalnya kalau 1 juta kurang 1.000 tidak ada masalah, kurang dikit-dikit. Yang kedua syaratnya harus halin, juga tidak boleh utang tapi kontan. Maka penjualnya harus tidak boleh muajjal, harus hal. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan bagi salis, bagi pihak ketiga tadi ketika akan menjual muraja'atur rohin, untuk murojaah atau untuk meminta izin kembali kepada rohin fil bai' dalam penjualan. Li'annal asla baqa'u idnihi, karena hukum asal tetapnya izinnya rohin. Jadi misalnya akad rohinnya dilakukan 3 bulan yang lalu dengan kesepakatan nanti kalau sudah jatuh tempo dan rohin tidak mau bayar utang, maka marhun akan dijual. Yang menjual adalah pihak ketiga Zaid misalnya, sudah sepakat. 3 bulan kemudian jatuh tempo, rohin tidak mau bayar utang, maka dilakukan penjualan marhun. Yang menjual adalah salis. Nah, pihak salis tadi atau Zaid ketika akan menjual tidak perlu izin lagi kepada rohin, cukup izin yang sudah diberikan ketika atau kesepakatan yang sudah dinyatakan pada saat akad rohin 3 bulan yang lalu. Kenapa? Hukum asal Zaid rohin tetap mengizinkan Zaid untuk menjualnya. Bal murtahin, akan tetapi pihak ketiga tadi harus izin kepada murtahin. Jadi kalau pada rohin tidak perlu izin lagi, tapi kalau pada murtahin harus izin lagi, harus pamitan. Ini sudah jatuh tempo ini, rohin tidak mau bayar, ya apa? Dijual dah. Saya murtahin bilang gitu. Kalau murtahin mengatakan ya silakan dijual, maka dijual. Kenapa kau harus izin lagi pada murtahin padahal dia bukan pemiliknya? Li'annahu, karena murtahin itu terkadang mungkin qad yumhil, memberikan kesempatan dulu kepada rohin untuk melunasi utangnya tanpa menjual marhun, atau auyubri, atau barangkali murtahin itu membebaskan utangnya sehingga tidak perlu untuk menjual marhunnya. Wa ala maliki, nah selesai masalah tata cara menjual marhun selesai. Wa ala malikihi, berikutnya wa ala maliki, dan wajib bagi pemilik marhun, baik itu min rohinin, baik itu rohin orang yang menggadaikan, au mu'irin lahu, atau orang yang meminjamkan barang kepada rohin. Dulu kan sudah diterangkan bahwa dimungkinkan seseorang itu meminjamkan barang kepada orang untuk digadaikan. Berarti barang yang digadaikan oleh rohin itu bukan milik rohin, tapi miliknya mu'ir. Zaid misalnya datang pada Umar, saya pinjam sepeda motor kamu untuk saya gadaikan kepada Bakar dengan nilai utang 10 juta. Boleh. Dan sepeda motor tadi tetap miliknya pemiliknya mu'ir. Nah, maka rohin di sini berarti menggadaikan barang yang bukan miliknya. Mu'natun, bagi pemilik tadi wajib untuk memberikan nafkah, biaya yang dibutuhkan pada marhun. Misalnya
yang digadaikan itu sapi. Sapi kan butuh makan. Siapa yang ngasih makan sapi ini? Yang ngasih makan bukan murtahin, karena dia bukan pemiliknya. Selama masa gadai, selama sapi itu digadaikan kepada murtahin, yang wajib memberikan nafkah itu tetap adalah pemiliknya, bukan murtahin. Baik yang memiliki itu rohin sendiri, atau yang memiliki itu orang lain yang dipinjamkan kepada rohin. Kana fakoti rokikin, sebagaimana nafkahnya budak yang digadaikan, wa kiswatihi, atau pakaiannya, wa ala fidabah, atau makanannya ternak, wa ujrati raddi abik, dan ongkos di dalam mengembalikan budak yang melarikan diri, wa makani hifdzin, dan tempat dan ongkos untuk tempat menjaga barang yang digadaikan, wa i'adatima, dan biaya-biaya yang dibutuhkan dalam mengembalikan sesuatu yahdimu, yang roboh. Misalnya yang digadaikan itu adalah rumah, kemudian rumahnya ada yang roboh, harus kembalikan lagi. Siapa yang wajib mengembalikan lagi? Pemiliknya. Nah, di sini berarti pemilik wajib merawat barang yang digadaikan tadi. Kalau misalnya yang digadaikan itu sepeda motor, rusak, ya benahi. Kalau yang digadaikan itu misalnya rumah, ada bongkarnya, harus dibenahi. Kalau yang digadaikan itu tanaman, mau mati, butuh siraman, harus disirami. Ini sebenarnya menyalahi ketentuan sebenarnya. Andai kata itu tidak digadaikan, maka tidak wajib. Yang wajib itu nafkah. Kalau orang punya sapi, wajib nafkahi. Tapi kalau ada orang punya sepeda motor rusak, nggak wajib didandani. Ada orang punya rumah kok mau rubuh, nggak wajib didandani. Ada orang punya tanaman kok mau mati, nggak wajib disirami. Kecuali kalau digadaikan. Kalau digadaikan wajib. Kenapa? Ada haknya orang lain. Jadi merawat barang miliknya itu tidak ada kewajiban, haknya masing-masing orang. Punya mobil nggak dirawat sampai rusak, ya terserah. Punya rumah nggak dirawat sampai rubuh, nggak dosa. Kecuali kalau nafkah. Nah, kalau hewan wajib dinafkahi karena berkaitan dengan rohnya hewan. Kecuali kalau berkaitan dengan hak orang lain digadaikan, maka wajib dirawat. Ijma'an, dengan kesepakatan ulama. Jadi kewajiban atas malik tadi ijma' ulama. Khilafan, menyalahi pendapat 5 bagi pendapat syadza, yang syad itu pendapat ini sangat lemah sekali. Pendapat yang aneh, yang sangat lemah sekali. Bihi, yang menyatakan pada pendapat itu Al-Hasan, Imam Al-Hasan Al-Basri, wakilah Hasan bin Soleh. Jadi tadi disebutkan biaya yang wajib memberikan nafkah atau biaya perawatan marhun adalah pemiliknya, bukan murtahin. Ini adalah ijma'nya ulama. Ada pendapat yang khariqul ijma'. Pendapat khariqul ijma' itu tidak boleh diamalkan. Ini pendapat yang syad, yang menyalahi ijma' ulama, yang tidak dapat diamalkan, yaitu pendapat dari Imam, ada riwayat mengatakan Hasan Al-Basri, ada yang mengatakan Hasan bin Soleh, yang menyatakan bahwa biaya tadi dibebankan kepada murtahin. Nah, pendapat ini adalah pendapat yang menyalahi ijma' dan tidak dapat diamalkan. Fa'in ghaba. Kemudian bagaimana apabila murtahin itu apabila pemiliknya tidak ada di tempat sementara marhun butuh biaya, au aksaro. Agak panjang. Monggo. Ada yang perlu dibahas, monggo. Mendung akeh sing turu rupane. Iya. Apabila tadi barang jaminan sendiri oleh yang diutangi itu boleh apa tidak? Baik.
Bagaimana kalau dibeli sendiri oleh orang yang murtahinnya? Ya, tidak boleh, karena ada tuhmah. Jadi dia kan tadi boleh menjual kalau bihadratihi, kalau apa namanya, biidroin dan bihadratihi. Kalau tidak bihadratihi boleh, tapi ingqadar lahu saman. Bagaimana kalau dibeli sendiri? Tidak bolehnya karena tawali torofen juga. Dia kan sebagai wakil daripada murtahin, rohin, di sini tidak boleh. Meskipun qadar lahu saman karena tawali torofen. Jadi berikan sama rohin, nanti rohin yang menjual kepada dia. Ya makanya kan itihad. Makanya caranya bagaimana rohin nanti murtain. Jadi kalau murtain menjual dia beli sendiri tidak boleh. Tapi kalau rohin ya menjual pada dia tidak ada masalah. Atau bisa langsung istibdal. Istibdal itu mengalihkan utangnya. Misalnya tadi Zaid punya utang kepada Umar 10 juta. Menggadaikan sepeda motor. Jatuh tempo sudah. Kemudian Zaid ngomong, saya tidak punya uang, gimana kalau utangnya saya ganti sepeda motor ini yang digadaikan itu, istibdal namanya. Yang ngutangi mau ya boleh, tidak apa-apa kalau begitu. Nambah pun tidak Ya, apa-apa. ya tergantung kesepakatannya, tergantung kesepakatannya. Itu maksudnya. Sudah? Ya. Oh, silakan. Baiknya kasih tahu nih. Mau tanya tadi wa ala malikihi mu'natun itu. Iya. Jadi maliknya yang memberikan mu'nah, bukan yang menerima barang gadaian, Mbak ya? Iya. Kecuali pendapatnya Hasan Basri yang tadi. Dan barang gadaiannya tidak boleh diambil manfaatnya gitu, Zed. Kalau sepeda motor ya, dipakai kan nggak boleh. Iya, enggak boleh. Disimpan. Iya. Terus yang menjadi permasalahan yang malik ini nanti apa namanya? Dipinjamkan kepada rohin, terus maliknya mempunyai tanggungan untuk membenahi apabila ada kerusakan. Iya. Apa tidak menambah beban bagi malik? Maksudnya gimana maksudnya? Tidak menambah beban ya kan bagi konsekuensi pemiliknya. dia ketika dia itu meminjamkan untuk digadaikan, maka konsekuensinya dia harus menjaga barang itu karena dia kan berarti menjadikan tadi sebagai jaminan atas orang-orang yang utangnya orang yang dia pinjami. Karena di situ ada haknya murtahin, ya itu konsekuensinya. Sekarang kalau itu kuda misalnya sing biaya mangane siapa? Yang ngutangi, ya beban juga. Kan gitu. Kan belum jadi miliknya itu. Kan bukan jadi miliknya. Jadi tetap itu tanggung jawab pemiliknya, tidak bisa diberikan kepada murtahin. Kecuali pendapat Khaliqul Ijma' tadi itu. Siapa? Hasan Basri atau Hasan bin Soleh. Kenapa di situ? Yang mengatakan bahwa alal murtahin. Dari Khaliqul Ijma'. Maksudnya sepeda motor dipakai oleh murtahin, tidak boleh. Kan dulu saya terangkan, barang yang digadaikan itu tetap miliknya rohin, dan itu manfaatnya juga miliknya rohin. Bahkan kalau ada syarat nanti akan dipakai murtahin, maka termasuk riba. Misalnya menggadaikan sawah, syaratnya harus digarap oleh yang ngutangi, itu riba, malah tidak sah dari awal.
menggadaikan mobil kan itu saya terangkan, umumnya kan begitu di mana-mana kan, namanya cekelan. Itu tidak boleh ribal korot. Karena rohon itu kan tabaruk, membantu, bukan mentung tapi nolong. Jadi kalau menggadaikan mobil, jangan kemudian dipakai yang 5 gadai sampai nggak mau bayar utang. Kalau nggak mau disita, itu bukan gadai itu riba. Jadi beda gambarannya dengan yang umum di masyarakat ini. Ini yang syar'i, yang gadai beneran ini. Ya pinjem. Kalau pinjem boleh. Jadi yang ngutangi pinjem sepeda motor itu untuk dipakai. Ini dari kalimat wa ala malikihi min rohinin au mu'irin lahu. Nah, untuk kemudian i'adatu ma yahdimu ijma'an. Nah, ini kan kalau yang jadi masalah bukan ketika rohin tapi mu'irin lahu. Padahal kalau mu'ir kan dia hanya doma nudainin fi raqabati dzalika syai'. Nah, permasalahannya kan berarti bukan domannya dengan dhimmatul mu'ir tapi hanya kepada raqabah. Nah, ketika barang itu talaf kan berarti kan mu'ir tidak wajib untuk mengganti barang baru lagi sebagai marhun. Kenapa ini kok di sini dikatakan wajib i'adah? Mura'atan li haqqil murtahin. Ya, padahal kan dia hanya terbatas kepada raqabah dzalika syai'. Iya. Nah, itu saja domanku kan gitu kan. Intinya kan seperti itu. Saya tanggung utangnya tapi dengan barang ini saja. Tanpa ada satu apapun kepada dhimmah. Lah kalau seandainya mengalami talaf, ya sudah, aku tidak tanggungan juga. Lah kan tidak ada kewajiban untuk mengganti baru barang. Kenapa ini kok masih dituntut untuk memperbaiki lagi? Berarti mewujudkan lagi barang baru soalnya kan gitu. Karena kalau di kitab lainnya katakan mura'atan li haqqil murtahin. Jadi ketika mu'ir sudah mau meminjamkan untuk rohen, berarti dia harus tanggung jawab untuk menjaga barang ini tetap seperti ketika dapat seperti keadaannya. Masalahnya Gitu. kalau mungkin perawatan rumah, iya. Ini kan bukan ketika mungkin kena sama gempa, juga malik kan begitu kan, jadi tidak ada bedanya kan. demikian. Meskipun rohen jadi mungkin kan sama kan. Saya menggadaikan, kemudian yang digadaikan rusak, ada yang bongkar ya. Saya kan tidak wajib kan, ini bukan tanggungan saya kan ini. Sama kan, wasikonya kan di sini kan, bukan di tanggung saya kan, wasikonya kan pada seknya. Tapi tetap dikatakan bahwa ini tetap mura'atan karena li'anna lahu fi haq pada raqabahnya. Permasalahannya kan kalau rohin itu fil marhun wa fi dhimmatihi. Tapi bukan, kalau wasikonya kan bukan dhimah, wasikonya di sini kan. Iya, cuma tapi kan wa fi dhimmatihi kena juga kan. Kalaupun marhun rusak tetap balik kalau asal yaitu dhimmah untuk bayar utang. Syafi'i kan, gitu. Talaful marhun tidak pengaruh pada tidak ada kaitannya. Iya, kan berarti tapi kan gitu. artinya kan berkaitan sama. Jadi mu'ir, rohin sama sebetulnya. Wasikonya itu ada pada marhun. Talaful marhun tidak pengaruh kepada sama sekali, tidak ada masalah. Hanya saja kenapa kok wajib untuk i'adah tadi, karena mura'atan li haqqil murtahin, meskipun itu tidak wajib sebenarnya. Jadi sebetulnya sama, mu'ir, rohin sama, tidak ada bedanya. Artinya emosil kalau rohin ketika marhun sudah talaf, walaupun mungkin nggak digantikan, tapi tetap kan bisa ke dalam dhimmahnya si rohin dengan nuntut pembayaran utang, maksudnya kan gitu. Lah sekarang kalau kok ini mu'ir juga disamakan gitu tadi. Berarti salah mu'ir ada dhimmah juga untuk bukan dhimmah. Jadi pertama begini, perlu dipisah antaranya den sama marhun. Jadi indah Syafi'i den tidak ada kaitan sama marhun. Dulu kan saya terangkan bahwa talaful marhun tidak berpengaruh sama sekali kepada den. Jadi den sendiri, marhun sendiri. Maka kata itu hanya berkaitan dengan wasiko tadi ini. Indah Syafi'i. Maka ketika rohin itu menjadikan syekh sebagai wasiko, dia harus menjaga ini sebagai wasiko. Berarti dia rela bahwa di sini ada hakul murtahin dalam ini. Baik rohin atau mu'ir. Maka kalau butuh ada dibenahi, selagi dia mampu benahi. Karena dia sudah menjadikan ini sebagai wasikoh. Kalau tidak, nggak ada gunanya kan. Maka dia ada samawi atau
mutlak apa gimana itu terus? Karena taksir atau bukan kan gitu? Sama. Jadi tidak ada qad hadimat bahkan di sini. Wakai ada tidar almarhunati allati qad hadimat. Ini kan berarti apa? Walaupun biafat samawiyah Sama. kena gempa loh. Kenapa berarti Sama. harus mewujudkan Ya, baru? Ya Lah, tadi kan berarti di semua muratin hakul murtain. Ada ja'lus syek wathiqa itu berarti ada hakul murtain dari situ. padahal seandainya itu mobil terus kemudian terbakar habis, Ya selama ganti mungkin lagi, dibenahi. muratan juga, Selama ganti lagi. mungkin kalau tidak biasa kan tidak masalah. Selama mungkin dibenahi maka benahi. Ada Ya, hakul Bros, murtain. karena itu miliknya dia, Bros. Karena kan miliknya Rohin sama miliknya Mu'ir. Ya mungkin ya tentu selama bisa dibenahi kan. Ustaz, Ya. tadi itu Ustaz, Iya. Malik tadi Ustaz, kalau punya sawah, terus sawahnya itu digadaikan, yakni terus. marhunnya, terus setelah diberikan kepada Murtahin. murtahin, apakah rohin ini bisa menanami tanduran? Boleh, enggak apa-apa, Boleh, Pak. dipakai. Sepeda Dipakai. motornya dipakai, mobilnya Oke. dipakai, sawahnya digarap, iya miliknya dia. Justru kalau dipakai murtahin jadi masalah. Nggih. Ya begitu memang. Kalau umpamanya di rumah saya kan adatnya kalau rohin itu ya adat salah ini, Pak. Ya memang tadi Biasanya diridokan sama saya ditanduri gitu. Murtahinnya ngomong gitu. ya kalau ridho beneran enggak apa-apa. Bukan Jadi syarat ridho-ridhoan. tak boleh. Kalau jadi syarat tak boleh, jadi riba. Pokoknya ojo goro sama Allah itu. Nggih, kalau diminta ridhonya. Dulu kan saya terangkan dulu solusinya menggunakan bail uhda. Bail uhda namanya solusinya. Dijual nanti dibeli lagi, ditebus lagi, itu solusinya. Dulu sudah diterangkan panjang dulu. Cukup ya?